Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Mam, bunda-bunda. Gimana nih kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Makasih ya udah klik video aku. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang aku share. Video kali ini aku mau budgeting lagi, tapi untuk bulan ini aku nggak share plan with me atau bullet journal. Karena aku nggak bikin yang ribet, aku cuman bikin yang simple aja kayak gini. Aku cuman bikin monthly tracker untuk jadwal aku ke bidan, jadwal kajian, jadwal food prep, terus jadwal bikin video, upload video gitu teman-teman. Karena sebenarnya bulan ini tuh udah agak hektik ya, karena mau Ramadan juga. Terus aku harus udah mempersiapkan karena HPL aku juga udah lumayan deket. Jadi aku mau fokus ke persalinan aku dan Ramadan dulu ya teman-teman. Mungkin aku upload kontennya semampu aku aja, sebisa aku aja. Semoga konten-konten aku tetap bisa memberi manfaat walau sedikit untuk teman-teman semua yang nonton. Nah, kita masuk ke budgeting Maretnya. Seperti biasa untuk total penghasilan aku nggak bisa share ya teman-teman. Kategori pertama itu ada giving, ada kewajiban, ada orang tua, dan pegangan suami. Untuk sedekah kali ini aku masukin ke budget orang tua ya teman-teman, dan nominalnya nggak bisa aku share di sini, mohon maaf. Tapi teman-teman bisa menyesuaikan dengan penghasilan teman-teman ya. Nah selanjutnya ini kebutuhan bulanan yang bayarnya cash. Itu ada iuran RT 4 tempat tinggal bapak aku, iuran RT 3 tempat tinggalku sekarang, terus iuran sampah di tempatku, ada belanja bulanan, belanja lauk pauk. Nah lauk pauk ini tuh stok bumbu 1 bulan dan protein hewani dan juga nabati aja ya teman-teman. Untuk nominalnya teman-teman bisa lihat di video ya. Nah itu dan lain-lain itu ada sesuatu anggaran yang harus aku bayarin di bulan ini ya teman-teman. Terus selanjutnya ada kebutuhan bulanan yang aku bayar pakai Dana atau Shopee. Itu ada kuota Bapak 70.000, ada kuotaku 110.000. Untuk bayar listrik dan air ini aku satuin dulu 150.000 karena nominalnya tuh berbeda-beda di tiap bulannya. Tapi di tiap bulannya tuh perkiraan ya cuman segini teman-teman pengeluarannya di sekitar 150.000 aja untuk listrik dan air. Terus selanjutnya ada wishlist urgent. Ini tuh yang tadi aku tulis di depan ya teman-teman. Untuk beli peralatan persiapan persalinan. Terus untuk kebutuhan anak aku, anak pertamaku gitu ya teman-teman. Nah ini kita masuk ke kebutuhan mingguan atau budget mingguannya. Nah di sini aku mau tulis dulu minggu pertama itu dari tanggal 1 sampai 9. Kategorinya di sini ada beras, belanja mingguan, dan takjil untuk nanti. Terus ada gas dan galon, pegangan dan uang jajan. Terus ada budget untuk periksa. Karena sekarang aku udah periksa ke bidannya mulai 2 minggu sekali ya teman-teman. Jadi harus aku budgetin supaya nggak jadi beban aja gitu pengeluarannya. Nah untuk beras di sini 1 minggunya aku budgetin 4 kilo ya teman-teman. Dan sekarang Masya Allah harga beras itu lagi mahal, lagi naik-naiknya gitu ya. Mungkin karena cuaca juga gitu ya, qadarullah. Ya kita berdoa aja ya sama Allah semoga kita selalu dicukupkan, selalu dimampukan untuk beli bahan-bahan pokok atau beli kebutuhan kita. Nah budget di minggu pertama itu ada di 290.000. Rincian budgetnya teman-teman bisa lihat di video ya. Di minggu kedua kategorinya tetap sama. Terus jumlah beli berasnya juga sama, tetap 4 kilo. Karena itu cukup untuk aku, suamiku, anakku, dan kadang ada bapakku juga ya. Nah untuk belanja mingguan di minggu pertama kan 75.000 ya teman-teman. Karena belum beli untuk takjil. Nah ini tuh sebenarnya belanjanya cuma beli telur dan sayuran aja teman-teman, karena untuk protein hewani dan nabati itu udah aku beli di stok lauk pauk. Nah ini kalau aku bikin video, anak aku tuh suka suka main sendiri. Alhamdulillah dia tuh ngerti kalau aku bikin video berarti uminya lagi kerja katanya. Jadi nggak apa-apa rumah berantakan, dia mau coret-coret, mau main mobil, main apa gitu, yang penting dia diem gitu ya. Kalau aku sih gitu ya mam.
Nah, untuk di minggu kedua ini aku nggak budgetin untuk periksa, karena udah di minggu pertama ya teman-teman, dan ada kenaikan di belanja mingguan dan takjil, karena insya Allah di minggu kedua itu kita udah masuk bulan Ramadan ya teman-teman. Jadi aku mau beli untuk stok takjil, contoh kayak beli pisang tanduk untuk bikin pisang goreng, atau beli ubi gitu ya, beli apa ya, untuk bikin kolak, pokoknya kayak gitulah. Tapi kalau kayak takjil untuk jajanan gitu mungkin aku pengeluarannya dari uang pegangan dan jajan. Tapi sebenarnya suami aku tuh nggak muluk-muluk ya teman-teman untuk buka puasanya, yang penting ada kurma dan lauk pauk untuk makan gitu ya sama nasi. Udah sih itu aja. Dan qadarullah sebenarnya di minggu ini di Ramadan ini mungkin yang saum cuman suamiku ya teman-teman, karena aku belum boleh saum. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum bisa saum juga di tahun ini karena hamil mungkin, atau menyusui, atau sakit dan lain-lain gitu ya teman-teman, kita tetap berusaha untuk mendapatkan pahala di bulan Ramadan ya. Contoh misalnya kita tetap menyiapkan makanan sahur, makanan ketika buka puasa gitu Kak. Karena ketika kita menyiapkan makanan untuk orang yang puasa, insya Allah kita akan mendapat pahala puasanya juga. Amin. Nah teman-teman, setelah aku bikin budgetingnya, aku bikin budget tracker. Di sini ada meal plan, ada list belanja mingguan, terus ada catatan pengeluaran juga. Nah, catatan pengeluaran ini fungsinya biar aku tuh tahu nih uang aku tuh dalam 1 minggu ini kemana aja. Tapi catatan pengeluaran ini tuh khusus untuk pengeluaran di kebutuhan mingguan aja teman-teman, biar aku nggak pusing gitu ya. Nah, jadi kayak untuk beras, gas galon, lauk pauk, uang jajan, pegangan gitu. Nah, itu baru aku tulis di catatan pengeluaran mingguan. Nah, untuk bulanan aku simpennya di sini teman-teman untuk evaluasinya. Contoh kayak belanja bulanan budgetnya 400 tapi misalnya aktualnya 450 gitu, supaya ada evaluasi di bulan berikutnya. Nah, ini aku udah bikin sampai week 4 sampai akhir bulan nanti insya Allah. Nah, aku mau sedikit update tabunganku. Lihat binder sinking funds aku kosong karena aku udah kosongin semua sinking funds aku, karena untuk menabung aku fokusin untuk persalinan dulu ya teman-teman. Jadi gak apa-apa nanti kita mulai dari nol lagi nabungnya ya. Nah, tapi aku punya tabungan urgent teman-teman, karena qadarullah aku harus menyiapkan untuk biaya persalinan. Terus aku juga lagi butuh kasur, jadi aku harus menabung karena insya Allah kalau anak keduaku udah lahir, aku pengen anak pertamaku tuh pisah kamar gitu teman-teman, karena dia kan tidurnya harus gelap ya teman-teman. Sedangkan kalau baby newborn kan gak boleh tidur terlalu gelap gitu ya. Jadi mau gak mau aku harus pisahin kamar tidurnya gitu. Terus ini juga aku bikin untuk Idul Fitri, ini untuk bagi-bagi ke bocil-bocil saudara aku aja sih teman-teman. Nah, terus gimana nih ketika kita harus mengosongkan tabungan karena ada kebutuhan urgent? Kalau menurut aku nggak apa-apa ya teman-teman, karena tabungan juga kan fungsinya memang untuk digunakan ketika kita butuh ya teman-teman. Daripada kita harus berhutang gitu ya teman-teman, mending kita pakai tabungan yang ada aja. Nggak apa-apa, kita harus mulai lagi dari nol. Insya Allah pasti ada rezekinya, aku percaya itu teman-teman. Karena setiap orang itu sudah diatur rezekinya, tinggal kita ikhtiar aja. Nah teman-teman, segini aja video dari aku. Sehat-sehat semuanya. Barakallahu fiq. Wassalamualaikum.